Orang Kristen itu gak perlulah memakai fakta teologis untuk melegalisasi atau membela penjajahan Israel kepada Palestina. Benarkah demikian? Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Untuk teman-teman Kristen, semestinya tak perlu menggunakan doktrin kitab suci sebagai justifikasi untuk melegalkan sebuah penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel kepada rakyat Palestina. Karena apa yang selalu teman-teman Kristen gembar-gemborkan itu fakta teologis, bukan fakta historis. Fakta teologis adalah sebuah data sejarah yang hanya bisa dikonsumsi oleh pemeluk agamanya. Sedangkan fakta historis adalah sebuah data sejarah yang bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Seperti contohnya, teman-teman Kristen meyakini bahwa Yesus mati di salib, kemudian bangkit di hari ketiga, lalu makan ikan goreng, kemudian naik ke surga bertemu dengan Bapa, lalu duduk di samping kanan Bapa. Itu fakta teologis. Kalau kita melihat apa yang diperkatakan oleh Ustadz ini, ada kesan, sekali lagi saya katakan ada kesan, seolah-olah orang Kristen itu membela penjajahan Palestina, yang membela penjajahan yang dialami oleh Palestina. Kalau kita menangkap kesan ini, ada indikasinya bisa-bisa orang salah mengerti bahwa nanti agama Kristen itu mendukung penjajahan, kan begitu. Maka yang menjadi pertanyaannya, benarkah orang Kristen itu mendukung penjajahan? Dan benarkah orang Kristen itu menggunakan fakta teologis untuk melakukan pembelaan terhadap Israel itu, gitu ya. Jadi begini, saya harus terangkan kepada Anda bahwa kekristenan itu adalah agama yang tidak melegalkan apa yang dikatakan penjajahan. Bagaimanapun kita sudah sepakat bahwa penjajahan itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Apakah kemudian ketika situasi seperti ini kemudian orang Kristen kemudian melegalkan penjajahan Israel? Tentu tidak. Apa yang terjadi di antara mereka, antara Israel dan Palestina, hanya mereka yang tahu. Kita tidak tahu pasti, hanya mereka yang tahu. Dan saya tidak mau terlalu dalam menanggapinya, karena saya sadar saya pun tidak tahu banyak tentang hal itu. Tetapi yang saya sorotin adalah ketika Anda mempertentangkan antara fakta teologis dan fakta historis. Anda mengambil contoh, Anda mengatakan bahwa kematian Yesus di kayu salib itu adalah fakta teologis yang hanya diakui oleh umat tertentu, yaitu umat Kristen, tapi bukan fakta historis. Di sini yang menjadi sesuatu yang Anda harus tahu. Apakah kematian Yesus di kayu salib itu bermakna teologis? Iya. Lalu kemudian, apakah kematian Yesus di kayu salib itu adalah fakta historis? Ya, itu adalah fakta historis yang memang terjadi, bahwa Yesus itu sudah mati di kayu salib. Itu tidak bisa terbantahkan. Lah kalau kemudian Anda mengatakan bahwa itu bukan fakta historis, buktinya apa? Buktinya apa? Yang mencatat kematian Yesus di kayu salib itu siapa? Alkitab, bukan? Itu Alkitab, dan itu real, itu sudah terjadi. Kalau kemudian Anda tidak mempercayainya itu karena Anda melihat itu hanya sebagai fakta teologis. Kan begitu, jadi terbalik jadinya. Jadi apa yang kita yakini sebagai fakta teologis itu adalah merupakan fakta historis. Kematian Yesus di kayu salib itu bukan hanya bicara teologis, bukan, tapi itu fakta historis yang membuktikan bahwa memang Yesus itu sudah mati di kayu salib. Itu sudah fakta, nggak bisa dibantahkan.
Kalau Anda membantah, berarti Anda melihat dari perspektif teologis. Artinya dari sudut pandang Anda, dari sudut pandang agama Anda. Kan begitu. Salam. Tuhan Yesus memberkati.